Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan kembali, nama saya Siti Mesaroh dengan NIM 221340032 dari kelas BKI 6A. Seperti biasa, dibuatnya video ini untuk memenuhi learning journal mingguan pada tugas mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Pak Adi Kusuma MSI. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, ditunjuknya 3 orang untuk maju untuk melakukan public speaking, yang mana diantaranya ada Sita Umi Lailah. Dia menceritakan tentang pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicaci maki oleh kaum jahiliyah, yang terkhususnya oleh bapak yang buta. Menceritakan bahwa Rasulullah yang difitnah sebagai pendusta, tapi beliau selalu berbuat baik kepada pencaci maki tersebut. Yang kedua ada Naufal Awaluddin, yang mana dia melakukan public speaking mengenai keorganisasian mahasiswa kampus. Menurutnya organisasi itu penting sebagai wadah mahasiswa untuk melakukan atau mengeksplor jati diri Pada pertemuan kali ini, kelompok 2 mempresentasikan metode public speaking. Pada kali ini mereka menjelaskan dari beberapa menurut ahli. Yang pertama, metode public speaking itu ada yang namanya pengenalan public speaking, di mana audiens tidak akan mengetahui jika tidak ada pengenalan public speaking. Yang kedua, persiapan materi. Public speaker yang baik akan mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin agar bisa menguasai materi dengan baik. Yang selanjutnya ada teknik presentasi, yang mana teknik ini sangat penting bagi public speaker. Karena apa? Karena akan membuat ciri khas pada public speaker itu sendiri. Yang selanjutnya ada manajemen kecemasan. Tak dapat dipungkiri bahwa rasa nervous ketika melakukan public speaking itu adalah hal yang wajar. Tetapi seorang public speaker yang baik akan mengelola kecemasan itu tersendiri. Yang terakhir ada interaksi dengan audiens. Public speaking yang bagus atau ketika kita melakukan public speaking adalah berinteraksi langsung dengan audiens. Karena apa? Karena ketika melakukan public speaking tidak akan atau tidak merasa bahwa materi yang disampaikan itu monoton. Selanjutnya, metode public speaking menurut Andiwi ada 4. Yang pertama, metode manuskrip, metode hafalan, metode spontanitas, atau metode menjabarkan. Yang pertama, metode manuskrip itu metode yang telah disiapkan atau yang teksnya telah disiapkan oleh public speaker itu sendiri. Yang kedua ada metode hafalan. Public speaker yang baik akan menghafal selanjutnya metode impromptu atau spontanitas, seperti halnya public speaking yang ditunjuk oleh Pak Adi selama 10 menit itu akan
spontanitas. Meskipun sudah dipersiapkan, tapi ketika ditunjuk, karena kita tidak mengetahui siapa yang akan maju selanjutnya, itu spontanitas. Yang selanjutnya ada metode public speaking. Ada 4 metode public speaking. Yang pertama, metode langsung, metode naskah, metode hafalan, dan metode variatif. Metode langsung itu ketika kita berinteraksi langsung dengan audiens, itu metode langsung, ataupun metode naskah dengan berbentuk media sekarang. Metode hafalan dan metode variatif itu tergantung public speaker itu sendiri. Teknik dasar melakukan public speaking diantaranya ada 3. 1. Mengatasi grogi di depan umum. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa grogi, rasa nervous itu adalah hal yang biasa yang dirasakan ketika kita melakukan public speaking. Karena dalam membuat video ini pun rasa grogi itu pasti, padahal tidak ada yang melihat. Tuh. Yang kedua ada cara menyiapkan materi yang baik. Kita melihat dulu siapa audiensnya, materi apa yang cocok, ataupun kita akan melakukan public speaking di acara apa. Yang ketiga ada persiapan melakukan public speaking. Ketika kita hendak melakukan public speaking, sebaiknya, alangkah baiknya kita melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kembali lagi ke hal yang pertama, agar tidak grogi, agar tidak nervous, agar tidak gagal untuk melakukan public speaking itu sendiri. Selanjutnya ada teknik vokal ataupun intonasi suara, yang mana di sini kita harus bisa mengatur intonasi suara atau tinggi rendahnya suara, kecepatan suara, agar apa? Agar kita dipahami pembicara, agar isi materi yang kita sampaikan dimengerti. Dalam melakukan public speaking juga kita boleh melakukan ice breaking agar audiens merasa tidak bosan, ataupun kita boleh menggunakan jokes-jokes di selingan saat melakukan public speaking. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.